Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan ngebahas masalah penyakit leukemia. Nih buat kalian yang belum mengetahui apa sih penyakit leukemia itu dan apa sih bahaya penyakit leukemia, tontonin terus ya videonya sampai habis. Oke, jadi gini. Penyakit leukemia ini adalah penyakit kanker darah yang membuat produksi sel darah putih berlebihan dari dalam tubuh, atau kesimpulannya itu dari leukemia ini adalah merupakan kanker darah. Darah dalam tubuh kita memiliki 3 sel darah yang menjalankan fungsinya masing-masing. Yang pertama, sel darah putih. Ini membantu tubuh melawan infeksi. Yang kedua, sel darah merah. Ini yang membawa oksigen. Dan yang ketiga, ini adalah trombosit yang membantu pembekuan darah. Ciri-ciri penyakit leukemia itu ada beberapa. Yang pertama, seperti contohnya daya tahan tubuh yang melemah, anemia, nyeri tulang, kelenjar yang bengkak, mudah berdarah dan memar, dan terakhir pembesaran hati atau limpa. Klasifikasi leukemia itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, leukemia mioblastik, dan yang kedua, leukemia limfoblastik. Nah, leukemia mioblastik itu dibedakan menjadi 2 macam lagi. Yang pertama, leukemia mioblastik akut atau disingkat dengan LMA. Jadi, angka kejadian 80% leukemia akut pada orang dewasa. Nah, yang kedua, leukemia mioblastik kronik atau disingkat dengan LMK. Ini paling sering terjadi pada usia pertengahan atau orang dewasa sekitar umur 20 sampai dengan 60 tahun. Puncaknya itu kejadiannya pada umur 40 tahun. Nah, yang kedua ini adalah leukemia limfoblastik. Itu juga dibedakan menjadi 2 macam. Jadi yang pertama ada leukemia limfoblastik akut atau disingkat dengan LLA. Ini paling sering menyerang anak-anak di bawah umur 15 tahun dengan puncak insiden antara 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, insiden pada pria dan wanita ini perbandingannya itu 5 berbanding dengan 4. Nah, yang kedua ini adalah leukemia limfoblastik kronik atau disingkat dengan LMK. Nah, ini merupakan suatu gangguan limfoproliferatif pada kelompok umur tua, kurang lebih sekitar usia 60 tahun. Nah, jadi perbandingan antara pria dan wanita ini adalah 2 berbanding dengan 1. Gitu. Gimana sih patofisiologi atau perjalanan penyakit dari penyakit leukemia? Jadi gini nih. Patofisiologi dari penyakit leukemia itu adalah yang pertama, bila virus dianggap sebagai penyebabnya atau virus onkogenik yang mempunyai struktur antigen tertentu, maka virus tersebut dengan mudah akan masuk ke dalam tubuh manusia jika struktur antigennya sesuai dengan struktur antigen manusia itu atau hospes. Bila struktur antigen virus tidak sesuai dengan struktur antigen individu, maka virus tersebut akan ditolak, seperti pada penolakan terhadap benda asing lain. Struktur antigen manusia terbentuk oleh struktur antigen dari berbagai alat, terutama kulit dan selaput lendir yang terletak di permukaan tubuh, atau kulit disebut juga antigen jaringan, atau HLA, dengan kepanjangan human leukosit leukosa. Normalnya tulang marrow diganti dengan tulang malignan, imaturnya sel blast. Adanya proliferasi sel blast
produksi eritrosit dan platelet terganggu akan menimbulkan anemia dan trombosipenia. Sistem retikuloidential akan terpengaruh dan menyebabkan gangguan sistem pertahanan tubuh, sehingga mudah mengalami infeksi. Manifestasi akan tampak pada gambaran gagalnya bone marrow dan infiltrasi organ, sistem saraf pusat. Nah, gangguan nutrisi dan metabolisme, depresi, sumsum tulang, dan berdampak pada penurunan leukosit, eritrosit, faktor pembekuan, dan peningkatan tekanan jaringan. Adanya infiltrasi pada ekstramedular akan menyebabkan terjadinya pembesaran hati, limfe, dan nodur limfe, serta nyeri persendian. Komplikasi dari penyakit leukemia itu seperti sepsis, pendarahan, gagal organ, iron deficiency anemia atau disingkat dengan IDA. Dan yang kelima, yang terjadi yang lebih parah itu dapat menyebabkan kematian. Pemeriksaan penunjang pada penyakit leukemia ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Itu seperti pemeriksaan darah tepi, kimia darah, dan sumsum tulang. Yang kedua itu adalah pemeriksaan lainnya itu seperti biopsi limpa, lumbal puksi, dan sitogenik. Nah, apa-apa saja sih penelaksanaan medis penyakit dari leukemia? Yang pertama ada transfusi darah, yang kedua ada kortikosteroid, yang ketiga ada sitostastika, dan yang keempat ada imunoterapi.